Matahari mulai tenggelam di atas terminal Garut, meninggalkan semburat jingga di langit yang penuh debu. Suasana terminal semakin riuh, bukan oleh keramaian penumpang, melainkan oleh teriakan ketakutan seorang pedagang asongan yang barang dagangannya disapu bersih oleh preman-preman. Di sudut lain, seorang ibu muda memohon-mohon agar uang hasil jerih payahnya menggendong bakul sepanjang hari tidak dirampas. Namun, hanya tawa kasar dan ancaman yang didapatnya. Terminal ini telah lama menjadi sarang para preman, menghisap kehidupan dari orang-orang kecil yang mencari nafkah dengan susah payah. Di tengah kekacauan itu, seorang gadis muda duduk tenang di bangku kayu yang usang, memandangi pemandangan dengan wajah dingin. Kirana, dengan tubuh mumilnya dan rambut panjang yang tergerai, tampak seperti gadis biasa. Namun, ada sesuatu di matanya, tatapan tajam seperti mata harimau yang mengintai mangsanya. Ia telah memperhatikan preman-preman itu selama berminggu-minggu, mencatat setiap gerak-gerik mereka, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Salah satu preman mendekati seorang pedagang tua yang berjualan nasi goreng. "Beresin barang lu sekarang, Pak Tua." Atau, preman itu mengayunkan goloknya ke arah meja si pedagang, membuat piring-piring beterbangan. Pedagang itu gemetar, mencoba membujuk dengan suara yang hampir tak terdengar. Kirana tidak tahan lagi. Ia berdiri, langkahnya pelan namun tegas, menghampiri kerumunan dengan pandangan tak tergoyahkan. "Heh, anak kecil, mau apa kamu?" Preman itu menatap Kirana dengan jijik, tetapi Kirana tidak menjawab. Tanpa peringatan, ia mengambil piring yang terjatuh dan melemparkannya ke kepala preman itu. Suara kaca pecah memecah keheningan. Semua mata tertuju padanya. Pedagang tua menatapnya dengan campuran ketakutan dan harapan, sementara preman-preman lainnya mulai mendekat dengan wajah geram. "Pergi dari sini sebelum aku bertindak lebih jauh," kata Kirana, suaranya rendah tapi penuh ancaman. Preman itu tertawa, darah mengalir dari dahinya, tetapi ia tidak peduli. "Dasar bocah sok jagoan, lihat siapa yang akan pergi." Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan goloknya ke arah Kirana. Namun, gadis itu menghindar dengan mudah, seperti bayangan yang sulit disentuh. Pertarungan singkat terjadi. Kirana, meskipun tidak terlihat seperti seorang petarung, bergerak dengan kelincahan yang tak biasa. Satu demi satu preman roboh, tubuh mereka dihajar dengan kekuatan yang tak terduga dari gadis kecil itu. Orang-orang mulai berkumpul, menyaksikan aksi heroiknya dengan campuran kagum dan takut. Namun, Kirana tidak peduli dengan sorotan mata mereka. Ia hanya ingin menghentikan penderitaan orang-orang kecil di terminal ini. Ketika pertarungan usai, preman-preman yang tersisa kabur dengan wajah pucat, meninggalkan pemimpin mereka yang terkapar di tanah. Kirana berdiri tegap, napasnya tetap teratur. Ia tidak terluka sedikit pun, meskipun golok sempat beberapa kali mengincar tubuhnya. Para pedagang mendekat dengan hati-hati, memberikan ucapan terima kasih dengan suara gemetar. Tapi Kirana hanya mengangguk singkat sebelum berbalik meninggalkan terminal, langkahnya tenang seperti semula. Namun, dari kejauhan, sepasang mata mengintainya dari balik bayangan. Mata itu milik seseorang yang telah lama mencari keberadaan Kirana. Orang itu tersenyum samar, penuh arti. "Akhirnya, kau muncul juga," bisiknya, sebelum menghilang ke dalam gelap. Kirana mungkin telah memenangkan pertarungan kecil ini, tetapi ia tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari perang besar yang akan datang. Malam mulai menyelimuti terminal Garut, menggantikan gemuruh siang dengan suara jangkrik dan angin yang berembus dingin. Kirana berjalan sendirian di jalan setapak yang gelap menuju rumahnya di pinggiran kota. Kemenangan kecilnya, tadi tidak membawa kepuasan, hanya meninggalkan kekosongan dan perasaan aneh yang menyelinap di hatinya. Ia tahu apa yang ia lakukan akan memancing lebih banyak masalah. Tapi Kirana bukan tipe yang peduli. Selama orang-orang kecil tidak lagi menjadi korban, ia siap menghadapi apapun, termasuk kematian. Namun, kematian bagi Kirana adalah konsep yang asing. Sampai saat ini, ia belum benar-benar bisa mati. Sudah beberapa kali ia mengalami luka parah, bahkan serangan yang cukup untuk merenggut nyawa orang biasa. Tapi tubuhnya selalu pulih dengan sendirinya, seperti waktu yang berjalan mundur. Kirana berhenti di depan sebuah gubuk kecil di tepi sawah. Rumahnya itu lebih mirip bayangan masa lalu, reot dan penuh lubang, namun disitulah rahasia hidupnya tersembunyi. Ia masuk ke dalam gubuk tanpa menyalakan lampu. Di tengah ruangan, sebuah peti kayu tua tergeletak, penuh dengan ukiran kuno dan jimat yang tergantung di sekelilingnya. Peti itu adalah peninggalan kakeknya,
Ki Mangun, seorang dukun sakti yang dikenal di seluruh Garut. Di dalam peti, terdapat kitab berisi ajian rawa rontek, ilmu hitam yang membuat pemiliknya tidak bisa mati selama bagian tubuhnya masih menyatu. Kakeknya mewariskan ilmu itu kepada Kirana ketika ia masih remaja, sebuah warisan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh gadis itu. Aku hanya ingin hidup normal, bisiknya, tangannya menyentuh peti kayu itu dengan lembut. Tapi hidup normal adalah kemewahan yang tidak pernah Kirana miliki. Sejak kecil, ia telah kehilangan kedua orang tuanya karena ulah kelompok dukun hitam yang mengincar keluarganya. Kakeknya menyelamatkannya dengan ajian rawa rontek, tetapi itu juga membuat Kirana terjebak dalam lingkaran kekuatan gelap yang tidak bisa ia tinggalkan. Bayangan pertarungan tadi masih memenuhi pikirannya. Bagaimana tubuhnya bergerak dengan refleks di luar kendali, seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang memandu. Kirana tahu itu adalah pengaruh ajian rawa rontek, kekuatan yang memberi kehidupan sekaligus mengambil jiwanya sedikit demi sedikit. Ia menatap kedua tangannya yang gemetar. Meski ia terlihat seperti pahlawan bagi orang-orang di terminal, Kirana merasa dirinya bukan penyelamat. Ia hanyalah alat dari kekuatan yang lebih besar. Di luar gubuk, suara langkah kaki terdengar mendekat. Kirana segera berjaga-jaga, mengambil keris kecil yang tergantung di dinding. "Siapa di luar?" tanyanya, suaranya dingin namun tegas. Tidak ada jawaban, hanya suara angin dan gesekan dedaunan yang menemani malam. Tapi Kirana merasakan kehadiran seseorang. Ia membuka pintu perlahan, dan di sana, di bawah remang cahaya bulan, berdiri seorang lelaki tua dengan sorban putih. Matanya menatap Kirana dengan tajam. "Sudah lama aku mencarimu, anak rawa rontek," kata lelaki itu dengan suara serak. Kirana terkejut, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut. "Siapa kau, dan apa maumu?" tanyanya, mencoba tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Lelaki itu tersenyum samar, mengeluarkan jimat dari balik jubahnya. "Namaku Kang Dharma, aku adalah bayangan yang diciptakan oleh ilmu hitam yang kau warisi. Kau pikir kau bisa melawan takdirmu? Tidak ada yang bisa melarikan diri dari rawa rontek." Kirana merasakan dingin menjalar di punggungnya. Nama itu, Kang Dharma, terdengar familiar. Ia ingat kakeknya pernah menyebut nama itu sebagai salah satu dukun hitam paling berbahaya di Garut, seseorang yang pernah mencoba mencuri ajian rawa rontek untuk dirinya sendiri. Kirana menggenggam kerisnya lebih erat. Ia tahu pertemuan ini bukan kebetulan. Tapi di balik rasa takut, ada amarah yang mulai menyala dalam dirinya. "Kalau kau mencariku, kau telah menemukanku. Apa yang akan kau lakukan sekarang, Kang Dharma?" ujar Kirana dengan suara rendah, menantang. Malam itu menjadi awal dari konflik yang lebih besar. Kirana menyadari bahwa ia tidak bisa menghindari takdirnya, tetapi ia juga tidak akan menyerah begitu saja. Di dalam dirinya, ada kekuatan yang menolak untuk tunduk, bukan pada ilmu rawa rontek, dan bukan pada ancaman Kang Dharma. Satu hal yang pasti, perang besar sudah menunggu di depan mata. Kirana duduk di depan peti kayu tua yang telah menjadi penopang hidupnya. Pertemuan dengan Kang Dharma malam itu terus menghantui pikirannya. Lelaki itu tidak menyerang, tetapi ucapannya terasa seperti belati yang menggores keyakinannya. "Kau pikir kau bisa melawan takdirmu?" Kalimat itu berputar di benaknya, mengingatkannya pada masa lalu yang telah ia coba kubur. Namun, sebelum Kirana bisa menemukan arti dari semua ini, suara ribut dari luar gubuk memecah malam yang tenang. "Keluar kau, Kirana!" teriak seseorang dengan nada kasar. Kirana segera bangkit, meraih keris yang masih ia genggam sejak pertemuan sebelumnya. Ia membuka pintu perlahan dan menemukan 5 orang preman berdiri di depan rumahnya, membawa berbagai senjata. Salah satunya adalah lelaki yang ia hajar di terminal sore tadi. Luka di kepalanya masih menganga, tetapi amarah di matanya jauh lebih besar dari rasa sakitnya. "Kau pikir kami akan diam saja setelah apa yang kau lakukan di terminal?" Preman itu melangkah maju, mengacungkan goloknya ke arah Kirana. "Kami tahu siapa kau, dan kami tahu tempat ini. Sekarang kau keluar atau kami akan membakar rumahmu bersama kau di dalamnya." Seruan itu disambut dengan sorakan preman lainnya, suara-suara mereka mengancam menerobos keheningan malam. Kirana menatap mereka dengan wajah dingin, meski di dalam dirinya mulai tumbuh kekhawatiran. Ia tidak takut pada mereka, tetapi jika ini berlanjut, ia tahu konflik ini akan memancing perhatian lebih besar. Dan di luar sana, Kang Dharma sedang menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Kirana keluar dari gubuk, berdiri tegap di depan para preman itu. "Pergilah," katanya pelan,
tetapi suaranya mengandung ancaman yang tajam. Salah satu preman tertawa mengejek. "Oh, kau mau main keras lagi? Lihat ini." Ia melemparkan botol kaca berisi minyak tanah ke dinding gubuk Kirana, membuat api kecil mulai menyala di sana. Kirana mengepalkan tangannya, mencoba menahan amarahnya. Namun ketika mereka mulai mendekat, ia tahu bahwa tidak ada jalan lain kecuali melawan. Dengan gerakan cepat, Kirana menyerang. Preman pertama yang mendekat langsung terjatuh setelah ia menjatuhkan siku ke lehernya. Yang kedua mencoba mengayunkan golok, tetapi Kirana menangkap pergelangan tangannya dan memelintirnya hingga terdengar suara tulang patah. Pertarungan berlangsung sengit, dengan api dari botol tadi mulai membesar, menerangi wajah dingin Kirana yang penuh tekad. Namun, meski berhasil melumpuhkan sebagian besar preman, Kirana tidak menyadari bahwa lelaki terakhir telah menyiapkan pukulan besar. Sebuah balok kayu berat menghantam punggungnya, membuat tubuhnya tersungkur ke tanah. Preman itu tertawa puas, tetapi kebahagiaannya tidak bertahan lama. Kirana bangkit kembali, tubuhnya yang terluka parah terlihat seperti tidak terpengaruh sama sekali. Mata Kirana kini bersinar merah samar, tanda bahwa ajian rawa rontek mulai mengambil alih. Para preman yang tersisa mundur dengan wajah pucat. "Apa-apaan dia? Dia bukan manusia!" Salah satu dari mereka berteriak, sebelum melarikan diri ke dalam kegelapan. Kirana berdiri di tengah api yang semakin membesar, napasnya berat, matanya tetap dingin. Namun, jauh di dalam dirinya, ia merasa sesuatu telah berubah. Pertarungan ini bukan hanya tentang melindungi dirinya atau melawan ketidakadilan. Ini adalah tanda bahwa ia tidak bisa lari dari kekuatan gelap yang ada di dalam dirinya, dan konflik dengan Kang Dharma hanyalah permulaan dari perang yang lebih besar. Asap tipis dari gubuk yang terbakar masih membumbung ke udara ketika Kirana meninggalkan tempat itu. Langkahnya cepat, dengan pikiran bercampur aduk. Ia tidak peduli pada barang-barang yang hilang dalam api, semua itu hanya kenangan masa lalu yang tak lagi relevan. Namun, satu hal mengganggunya, preman-preman yang ia lawan tadi hanyalah alat. Seseorang, entah itu Kang Dharma atau sosok lain yang lebih kuat, pasti sedang menarik tali di balik layar. Terminal Garut kini sunyi, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang temaram. Namun, keheningan itu terasa tidak wajar, seperti ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Pedagang dan penumpang sudah lama meninggalkan tempat itu, takut akan konflik yang semakin memanas. Kirana berjalan perlahan di tengah terminal yang kosong, tubuhnya masih terasa nyeri akibat pukulan tadi. Namun, rasa sakit fisik adalah hal kecil dibandingkan dengan pergolakan batin yang ia rasakan. Dari kejauhan, suara langkah kaki mendekat. Kirana berhenti, matanya menatap tajam ke arah kegelapan. Sosok-sosok muncul satu persatu, preman-preman yang tersisa dari kelompok yang ia hajar sebelumnya. Kali ini, mereka tidak datang sendirian. Di belakang mereka, terlihat pria bertubuh besar dengan bekas luka yang melintang di wajahnya. Pemimpin preman itu, Jaka, berdiri di tengah, senyumnya dingin dan penuh dendam. "Kau pikir kau bisa lari dari kami, Kirana?" Jaka berbicara dengan nada rendah, tetapi suaranya bergema di seluruh terminal. "Kau telah mempermalukan kami, sekarang, kau akan membayar dengan nyawamu." Ia melambaikan tangannya, dan preman-premannya mulai mengepung Kirana dari berbagai arah. Mereka membawa senjata, golok, rantai, bahkan tongkat besi. Kirana tahu ia tidak punya tempat untuk lari, tetapi ia tidak berniat melarikan diri. Kirana menghela napas panjang, tangannya meraih keris yang ia sembunyikan di balik pakaiannya. "Aku tidak lari dari siapapun," katanya pelan namun tegas. Dengan satu gerakan cepat, ia menyerang. Pertarungan kembali pecah, lebih brutal dari sebelumnya. Kirana bergerak seperti bayangan, menghindari serangan dengan kelincahan yang tak wajar. Setiap pukulan dan sabetan golok yang ia terima tidak membuatnya jatuh, justru ia bangkit lebih kuat, seperti tubuhnya menolak untuk menyerah. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Salah satu preman berhasil melilitkan rantai ke lengannya, sementara yang lain menghantam kakinya dengan tongkat besi. Kirana tersungkur, tubuhnya mulai dipenuhi luka, darah mengalir dari mulutnya. Jaka mendekat, senyum kemenangan terlukis di wajahnya. "Apa yang kau banggakan sekarang? Hah? Kau hanya seorang gadis kecil yang sok kuat." Tapi sebelum Jaka sempat menyerang lebih jauh, Kirana tiba-tiba tertawa pelan. Tawanya terdengar aneh, seperti berasal dari tempat yang jauh. Matanya kembali bersinar merah, lebih terang dari sebelumnya. "Kau salah," katanya, suaranya berubah lebih dalam dan menggema.
Aku bukan hanya gadis kecil. Aku adalah warisan kematian. Dengan kekuatan luar biasa, Kirana mematahkan rantai yang melilit tangannya dan melompat berdiri. Satu persatu, preman-preman itu jatuh tanpa ampun. Kirana tidak lagi bergerak seperti manusia, gerakannya cepat, liar, dan mematikan. Bahkan Jaka, dengan tubuhnya yang besar, tidak mampu melawan. Dalam hitungan menit, terminal kembali sunyi, hanya menyisakan tubuh-tubuh yang terkapar. Kirana berdiri di tengah, napasnya berat, tubuhnya dipenuhi darah. Ia menatap Jaka yang merangkak menjauh, wajahnya penuh ketakutan. "Siapa yang menyuruhmu?" tanya Kirana dingin. Jaka gemetar, tidak mampu menjawab. Sebelum Kirana sempat memaksa, suara tepuk tangan perlahan terdengar dari arah kegelapan. Kirana menoleh, dan dari bayangan, muncul sosok Kang Dharma. "Bagus, Kirana, sangat mengesankan," katanya sambil tersenyum. "Kau memang layak menjadi penerus Rawa Rontek. Tapi, ini baru awal. Kita akan bertemu lagi, dan saat itu, kau akan tahu siapa musuhmu yang sebenarnya." Dengan satu gerakan tangan, Kang Dharma menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Kirana yang berdiri di tengah kekacauan, dengan pertanyaan yang semakin menghantui pikirannya. Setelah malam penuh darah di Terminal Garut, Kirana kembali ke gubuknya yang kini hanya menyisakan puing-puing. Asapnya sudah reda, menyisakan aroma kayu hangus yang menyengat. Ia duduk di atas tanah, menatap sisa-sisa peti kayu yang dulu menyimpan kitab ajian Rawa Rontek. Semua kenangan hidupnya kini telah menjadi abu, tetapi Kirana tahu bahwa tidak ada waktu untuk meratapi kehilangan. Pertemuan dengan Kang Dharma tadi malam telah mengonfirmasi kecurigaannya. Ia tidak lagi bertarung melawan para preman, tetapi melawan sesuatu yang jauh lebih besar. Kirana teringat cerita kakeknya tentang Kang Dharma, seorang dukun hitam yang dahulu menjadi murid Ki Mangun. Dharma adalah murid yang cerdas, tetapi keserakahannya membuatnya diusir. Setelah itu, ia menghilang, konon mempelajari ilmu hitam yang bahkan lebih gelap dari Rawa Rontek. Kakeknya sering memperingatkan Kirana, bahwa suatu hari Dharma akan kembali untuk mengambil apa yang seharusnya tidak pernah dimiliki siapapun. Dan kini, Dharma telah muncul, membawa ancaman yang nyata. Saat Kirana termenung, langkah kaki mendekat dari arah sawah. Ia segera bangkit, mengambil posisi bertahan dengan keris di tangannya. Dari balik bayangan, seorang lelaki tua dengan tongkat muncul. Ia mengenakan pakaian sederhana, wajahnya penuh dengan keriput, tetapi sorot matanya tajam. "Kirana," katanya pelan, "kau tidak mengenalku, tapi aku adalah teman lama kakekmu. Namaku Pasura." Kirana menurunkan kerisnya sedikit, tetapi kewaspadaannya tetap tinggi. "Apa maumu?" tanyanya singkat. Pasura menghela napas. "Aku datang untuk memperingatkanmu. Kang Dharma tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan kitab Rawa Rontek. Dan jika ia tahu bahwa kitab itu telah hancur, ia akan memburu sumber kekuatan lainnya, kau." Kata-kata itu membuat Kirana terdiam. Ia tahu ia tidak bisa lari dari Dharma, tetapi mendengar bahwa dirinya kini menjadi incaran membuat amarah dan ketakutan bercampur dalam hatinya. Pasura melanjutkan, "Ilmu Rawa Rontek yang ada dalam dirimu bukan hanya berkah, tapi juga kutukan. Semakin lama kau menggunakannya, semakin besar kendali ilmu itu atas dirimu. Kakekmu memberikan ilmu itu untuk melindungimu, tetapi sekarang kau harus belajar mengendalikannya, sebelum kau menjadi seperti Dharma." Kirana menatap lelaki tua itu dengan pandangan curiga. "Mengapa aku harus mempercayaimu?" tanyanya tajam. Pasura hanya tersenyum tipis. "Karena aku tahu sesuatu yang kau butuhkan. Ada cara untuk mengalahkan Dharma, tetapi itu tidak akan mudah." Ia mengambil sebuah kain kecil dari sakunya, membuka lipatannya, dan memperlihatkan sebuah benda kecil berwarna hitam pekat, sebuah batu akik dengan ukiran simbol kuno. "Ini adalah kunci untuk melemahkan Rawa Rontek, tapi hanya bisa digunakan oleh orang yang hatinya tidak dipenuhi dendam." Kirana menatap batu itu dengan ragu. Selama ini, ia dipenuhi amarah, kepada Dharma, kepada dunia, bahkan kepada dirinya sendiri. Bagaimana ia bisa menggunakan benda itu jika hatinya penuh dengan kegelapan? Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Pasura berkata, "Dharma tidak akan menunggumu siap. Ia akan menyerangmu secepat mungkin. Jika kau ingin bertahan, kau harus membuat pilihan sekarang, melawan dengan kekuatan yang kau miliki, atau belajar mengendalikan kekuatan itu dan mengalahkannya dengan cara yang lebih besar." Kirana terdiam, menatap puing-puing gubuknya yang telah hancur. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya. Orang-orang kecil yang ia lindungi di Terminal Garut,
mereka semua akan menjadi korban jika Dharma mendapatkan kekuatan rawa rontek sepenuhnya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil batu akik itu dari tangan Pasura. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara yang penuh tekad. Pasura tersenyum samar. "Ikuti aku, perjalananmu baru dimulai." Kirana mengikuti Pasura dalam perjalanan yang seolah tak berujung. Mereka berjalan melewati sawah, hutan kecil, dan akhirnya sampai di kaki Gunung Karamat, tempat yang jarang disentuh oleh manusia. Malam itu, angin dingin berhembus kencang, membawa aroma lembab dari tanah basah. Kirana merasa lelah, tetapi ia tidak menunjukkan kelemahannya. Pasura berjalan di depan, tongkatnya mengetuk tanah, seolah memberi isyarat kepada sesuatu yang tidak terlihat. "Kenapa kita ke sini?" tanya Kirana akhirnya, menghentikan langkahnya di tengah hutan yang gelap. Pasura menoleh, matanya yang tajam bersinar samar dalam kegelapan. "Di tempat ini, leluhurmu menyegel kekuatan besar yang dulu hampir menghancurkan Garut. Jika kau ingin mengalahkan Kang Dharma, kau harus memahami asal-usul rawa rontek dan bagaimana mengendalikannya. Ini bukan tentang mengalahkan Dharma dengan kekuatan fisik, tetapi dengan kehendak yang lebih besar." Mereka melanjutkan perjalanan hingga mencapai sebuah gua kecil di lereng gunung. Pasura berhenti di depan pintu gua yang tertutup batu besar. Ia mengeluarkan batu akik yang sebelumnya diberikan kepada Kirana, lalu menempelkannya pada batu itu. Suara gemuruh terdengar, dan batu besar itu perlahan bergerak, membuka jalan ke dalam gua. Kirana menatap pintu gua itu dengan rasa campur aduk antara takut dan penasaran. Di dalam gua, suasana terasa berbeda. Udara lebih dingin, dan dinding-dindingnya dipenuhi ukiran kuno yang menggambarkan kisah-kisah tentang dukun, ajian, dan pertempuran. Di tengah gua, terdapat sebuah altar batu yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya redup. Pasura mendekati altar itu dan berlutut, tangannya menyentuh permukaan batu yang dingin. "Di sini, rawa rontek pertama kali diciptakan oleh leluhur kita. Ilmu ini bukanlah sekadar kekuatan untuk hidup abadi, tetapi juga sebuah ujian bagi pemiliknya. Ujian yang menentukan apakah kau akan menjadi pelindung atau penghancur." Kirana mendekat, mendengarkan dengan saksama. "Apa yang harus aku lakukan di sini?" tanyanya. Pasura menatapnya dengan serius. "Kau harus menghubungkan dirimu dengan kekuatan ini, menemukan inti dari ajian rawa rontek yang ada di dalam tubuhmu. Jika kau bisa mengendalikannya, kau akan memiliki kekuatan untuk melawan Dharma. Tapi jika gagal, kau akan kehilangan dirimu sepenuhnya." Kata-kata itu membuat Kirana terdiam. Pasura mengeluarkan sebuah keris kuno dari dalam jubahnya dan menyerahkannya kepada Kirana. "Tusukkan ini ke tanganmu, dan biarkan darahmu menyatu dengan altar ini. Hanya dengan begitu kau bisa memulai perjalanan untuk memahami kekuatanmu." Kirana ragu sejenak, tetapi ia tahu bahwa tidak ada jalan lain. Dengan tangan yang gemetar, ia mengambil keris itu dan menusukkannya ke telapak tangannya. Darah segar menetes ke altar, dan cahaya redup di sekeliling mereka tiba-tiba menyala terang. Tiba-tiba, Kirana merasa tubuhnya ditarik ke dalam pusaran energi yang tidak terlihat. Ia melihat kilasan-kilasan masa lalu, kakeknya yang mengajarinya bertahan hidup, orang tuanya yang tewas di tangan para dukun hitam, dan bahkan wajah Kang Dharma yang penuh amarah. Namun, di tengah kilasan itu, ia juga melihat sosok dirinya sendiri, berdiri di tengah api, dengan mata merah yang menyala-nyala. "Inilah kau, Kirana," sebuah suara bergema di kepalanya. "Pilihlah, menjadi penguasa kekuatan ini, atau hancur oleh kegelapan yang kau biarkan tumbuh." Kirana terbangun dengan napas tersengal-sengal. Pasura masih berdiri di dekatnya, mengawasinya dengan tenang. "Bagaimana rasanya?" tanya lelaki tua itu. Kirana tidak menjawab, tetapi ia merasakan sesuatu yang berbeda. Luka di tangannya telah sembuh, dan tubuhnya terasa lebih ringan, tetapi juga lebih panas, seperti ada api kecil yang menyala di dalam dirinya. Ia menatap Pasura dengan mata yang kini penuh tekad. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan mengalahkan Dharma dan menghentikan kekuatan ini dari merusak siapapun lagi." Pasura tersenyum tipis. "Perjalananmu baru dimulai, Kirana. Dan ingat, ujian sesungguhnya bukan melawan Dharma, tetapi melawan dirimu sendiri." Mereka meninggalkan gua itu, melanjutkan perjalanan dengan Kirana yang kini membawa semangat baru. Namun, jauh di dalam bayangan hutan, mata-mata Kang Dharma telah mengamati mereka, membawa kabar tentang kekuatan baru yang kini mulai bangkit. Perjalanan turun dari Gunung Karamat berlangsung dalam keheningan.
Kirana kini lebih fokus, meskipun pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan tentang ujian yang baru saja ia alami. Energi yang ia rasakan di dalam dirinya terasa seperti pedang bermata dua, kuat, tetapi berbahaya. Pak Sura tampak tenang, meski ia terus menoleh ke belakang, seperti mencium bahaya yang mengintai. Saat malam mulai merayap, mereka tiba di sebuah desa kecil yang sepi. Hanya beberapa lampu minyak yang menerangi jalan setapak, sementara rumah-rumah tampak tertutup rapat. "Kita istirahat di sini," kata Pak Sura sambil menunjuk sebuah gubuk kosong di pinggir desa. Kirana mengikuti tanpa banyak bicara, tetapi firasat buruk mulai menghantuinya. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, seperti bayangan gelap yang semakin mendekat. Di dalam gubuk, Pak Sura menyalakan sebuah lentera kecil, cahayanya berkelap-kelip menerangi ruangan yang sederhana. "Kita akan melanjutkan perjalanan besok pagi. Malam ini, kau harus menjaga energimu," ujar Pak Sura. Namun, Kirana tidak bisa beristirahat. Perasaan waspada dalam dirinya semakin kuat. Ia berjalan menuju jendela dan mengintip keluar, tetapi yang ia lihat hanyalah kegelapan. Saat itulah ia mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan yang datang dari segala arah. Suara itu semakin keras, bergema di telinganya. Kirana berbalik dan melihat Pak Sura yang tiba-tiba tampak kaku. "Mereka datang," kata lelaki tua itu pelan, suaranya penuh ketegangan. Sebelum Kirana sempat bertanya, pintu gubuk itu hancur oleh sebuah pukulan besar, dan sosok-sosok gelap masuk ke dalam dengan gerakan cepat. Preman-preman Kang Dharma kini berubah. Mereka bukan lagi manusia biasa, kulit mereka pucat, mata mereka kosong, dan gerakan mereka seperti boneka yang dikendalikan oleh tali tak terlihat. Salah satu dari mereka melompat ke arah Kirana, mengayunkan senjata tajam dengan kekuatan mengerikan. Kirana menghindar dengan cepat, tetapi serangan itu hampir membuatnya kehilangan keseimbangan. Pak Sura mengeluarkan tongkatnya, yang kini bersinar dengan cahaya kuning kemasan. Ia memukul salah satu sosok itu, membuatnya terpental ke dinding. Mereka bukan lagi manusia, ini adalah boneka hidup yang dikendalikan oleh ilmu hitam Dharma. "Kau harus berhati-hati," teriaknya. Kirana merasakan adrenalin memuncak. Ia mengeluarkan kerisnya dan melawan, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Di tengah kekacauan, suara tawa Kang Dharma tiba-tiba terdengar. Sosoknya muncul di luar gubuk, berdiri dengan tangan terlipat. "Kirana, kau telah membuat kemajuan. Aku bahkan bisa mencium energi rawa rontek dari sini. Tapi sayang, kau belum cukup kuat untuk melawanku," katanya sambil tersenyum dingin. Ia menggerakkan tangannya, dan para boneka itu semakin liar, menyerang tanpa ampun. Kirana tahu ini adalah ujian yang sebenarnya. Ia menutup matanya, mencoba merasakan energi baru yang ia dapatkan di Gunung Karamat. Suara bisikan di kepalanya semakin keras, tetapi ia memusatkan pikirannya. "Aku tidak akan kalah," bisiknya pada dirinya sendiri. Ketika ia membuka mata, cahaya merah samar kembali bersinar di matanya. Dengan kekuatan baru, ia mulai melawan, mematahkan setiap serangan dan melumpuhkan boneka-boneka itu satu persatu. Namun, ia tahu bahwa pertempuran melawan Kang Dharma masih jauh dari selesai. Kang Dharma hanya tersenyum, menatap Kirana dengan tatapan penuh rencana, sebelum menghilang ke dalam kegelapan malam. Malam itu berakhir dengan keheningan yang menyesakkan. Boneka-boneka hidup yang menyerang telah tumbang, tetapi luka-luka kecil di tubuh Kirana dan Pak Sura menjadi saksi betapa brutalnya pertempuran tersebut. Lentera kecil di dalam gubuk kembali menyala, tetapi sinarnya terasa redup dibandingkan ketegangan yang masih menggantung. Kirana duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya, sementara Pak Sura mengobati luka di lengannya. "Apa yang Dharma inginkan sebenarnya?" tanya Kirana, nadanya lelah tetapi penuh tekad. Pak Sura menghela napas panjang. "Dharma tidak hanya mengincar kekuatan rawa rontek. Ia ingin menjadi penguasa dunia ilmu hitam, dan kau adalah satu-satunya ancaman yang tersisa baginya. Ia tahu bahwa selama kau hidup, kekuatannya tidak akan sempurna." Kirana menatap tangannya yang gemetar. Ia ingat bagaimana kekuatan dalam dirinya membantunya melawan para boneka itu, tetapi ada sesuatu yang tidak benar. Saat menggunakan kekuatan itu, ia merasakan sisi lain dari dirinya yang berusaha mengambil alih, gelap, haus darah, dan tanpa belas kasihan. "Pak Sura," katanya pelan, "bagaimana jika aku tidak bisa mengendalikannya? Bagaimana jika aku menjadi seperti Dharma?" Pak Sura menghampiri dan menatapnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Itu adalah ketakutan yang wajar, Kirana. Tapi ingat,
Rawa rontek tidak pernah diciptakan untuk menghancurkan. Kekuatan itu hanya akan menjadi alat, tergantung siapa yang menggunakannya. Kau sudah melewati banyak ujian sejauh ini. Jangan biarkan keraguan menghancurkan keyakinanmu. Namun, pembicaraan mereka terpotong ketika sebuah suara gemuruh terdengar dari luar. Tanah di sekitar gubuk bergetar, dan dari jendela, Kirana melihat bayangan besar yang bergerak perlahan mendekat. Pasura berdiri dengan cepat, tongkatnya sudah siap di tangan. Dharma tidak akan berhenti menguji batasmu, katanya. Ketika pintu gubuk terbuka dengan keras, sosok yang muncul membuat darah Kirana membeku. Sebuah makhluk besar dengan tubuh seperti manusia, tetapi dipenuhi dengan duri tajam di sekujur tubuhnya, berdiri di depan mereka. Matanya merah menyala, dan rahangnya mengeluarkan suara geraman rendah. Inilah hadiah kecil dariku, suara Dharma bergema, meskipun ia sendiri tidak terlihat. Nikmati pertemuan kalian dengan sang penjagal. Makhluk itu menyerang tanpa peringatan, mencabik-cabik pintu gubuk dengan cakarnya yang besar. Kirana melompat menghindar, sementara Pasura mencoba menahan serangan itu dengan kekuatan tongkatnya. Namun, makhluk itu terlalu kuat. Satu pukulan darinya membuat Pasura terlempar ke dinding, membuatnya terbatuk darah. Kirana, ini saatnya, kau harus menggunakan apa yang telah kau pelajari, seru Pasura dengan sisa-sisa tenaganya. Kirana tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia menatap makhluk itu dengan mata yang menyala merah. Dengan satu gerakan cepat, ia maju ke depan, melawan tanpa rasa takut. Serangan demi serangan ia lepaskan, tetapi makhluk itu terus bangkit, seolah tidak bisa dihancurkan. Dalam keputusasaan, Kirana akhirnya menyadari sesuatu, kekuatan saja tidak cukup untuk mengalahkan Dharma dan ciptaannya. Ia butuh sesuatu yang lebih besar, keberanian untuk menerima dirinya sepenuhnya, baik terang maupun gelap. Dengan satu tarikan napas dalam, Kirana membiarkan energi rawa rontek mengalir sepenuhnya melalui tubuhnya. Cahaya merah yang melingkupinya menjadi lebih terang, tetapi kali ini, ia mengendalikannya. Dengan satu serangan terakhir, ia menusukkan kerisnya ke jantung makhluk itu. Suara raungan memekakkan telinga memenuhi udara sebelum makhluk itu runtuh menjadi debu. Namun, saat Kirana berdiri di tengah puing-puing, ia tahu bahwa pertarungan sejatinya belum selesai. Kang Dharma hanya mengamati dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang kembali. Setelah mengalahkan makhluk penjagal, Kirana dan Pasura meninggalkan desa kecil itu dengan langkah berat. Malam masih pekat, tetapi rasa lelah dan luka yang mereka alami membuat perjalanan terasa lebih panjang. Kirana mencoba menyembunyikan keletihannya, tetapi Pasura bisa melihat bahwa gadis itu mulai terkuras, baik secara fisik maupun emosional. Kita tidak bisa terus begini, kata Pasura setelah sekian lama berjalan dalam diam. Dharma tidak hanya menguji kekuatanmu. Ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang ketika kau lengah. Kirana berhenti melangkah, menoleh ke arah lelaki tua itu dengan pandangan tajam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku sudah memberikan semua yang aku punya, tapi dia selalu satu langkah di depan. Pasura menghela napas panjang. Kirana, Dharma adalah seorang ahli dalam memanipulasi kelemahan. Jika kau ingin menang, kau harus membuat dia bermain di dalam perangkapmu, bukan sebaliknya. Kata-kata itu membuat Kirana terdiam sejenak. Ia sadar bahwa selama ini ia hanya bereaksi terhadap serangan-serangan Dharma tanpa pernah merencanakan langkah ke depan. Apa kau punya rencana? Tanya Kirana akhirnya, dengan nada penuh keraguan. Pasura tersenyum samar, meskipun lelah terlihat jelas di wajahnya. Ada sebuah tempat di perbatasan Garut. Tempat itu adalah tempat suci di mana kekuatan gelap seperti Dharma tidak bisa bertahan lama. Tapi untuk memancingnya ke sana, kita harus membuatnya percaya bahwa dia telah memenangkan segalanya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan tujuan baru, menuju sebuah lembah yang dikenal sebagai Lembah Lenyap. Di sana, menurut Pasura, terdapat energi purba yang mampu menetralkan kekuatan gelap. Namun, perjalanan ke sana tidak mudah. Mereka harus melewati hutan lebat yang penuh jebakan alam dan makhluk-makhluk liar yang dipengaruhi oleh aura Dharma. Dalam perjalanan, Kirana mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Energi rawa rontek yang ia gunakan semakin besar, tetapi ia juga mulai merasakan sisi gelap yang terus mencoba menguasainya. Suara-suara bisikan di kepalanya semakin sering muncul, memancing amarah dan ketakutan. "Kau lemah tanpa aku," bisik suara itu. "Biarkan aku mengambil alih, dan kita akan mengalahkan Dharma dengan mudah." Pasura menyadari perubahan di wajah Kirana,
tetapi ia tidak berkata apa-apa. Ia tahu bahwa Kirana sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Saat malam tiba, mereka berhenti di tepi sebuah sungai kecil. Pasura menyalakan api unggun kecil, sementara Kirana duduk di seberang api, menatap nyala api yang menari-nari. "Aku takut, Pasura," akhirnya Kirana berkata, suaranya nyaris tak terdengar. "Bukan pada Dharma, tapi pada diriku sendiri. Aku takut aku akan menjadi seperti dia." Pasura menatapnya dengan penuh simpati. "Rasa takutmu itu menunjukkan bahwa kau berbeda darinya, Kirana. Dharma telah menyerah pada sisi gelapnya, tetapi kau masih berjuang. Itu yang membuatmu lebih kuat dari dia." Malam itu, Kirana memutuskan untuk percaya pada rencana Pasura. Mereka tahu bahwa pertempuran terakhir semakin dekat, dan kali ini, mereka harus memastikan bahwa Kang Dharma tidak lagi bisa lari. Namun, di tengah malam yang sunyi, jauh di tempat lain, Kang Dharma tersenyum di dalam bayangan, seolah mengetahui rencana yang sedang disusun untuknya. "Kalian ingin memancingku? Baiklah, aku akan datang," bisiknya dingin, penuh ancaman. Pagi itu, Kirana dan Pasura akhirnya tiba di lembah lenyap, tempat yang mereka cari-cari dengan penuh harapan. Dinding tebing yang menjulang tinggi mengelilingi lembah itu, menyembunyikan segala rahasia yang tersimpan di dalamnya. Tanah di sekitar lembah tampak gersang, dan udara terasa tebal, seolah menahan napas. Kirana merasakan ketegangan di sekitarnya, sementara Pasura bergerak dengan tenang, seakan sudah tahu betul apa yang harus dilakukan. "Kita sudah hampir sampai," kata Pasura pelan, matanya menyapu sekeliling. "Tapi ingat, tempat ini bukan hanya tempat suci, melainkan juga tempat perangkap. Hanya dengan hati yang murni, kau bisa mengakses kekuatan yang ada di sini." Kirana mengangguk, meskipun rasa cemas mulai merayapi hatinya. Ia merasa semakin terikat dengan kekuatan Rawa Rontek, dan kadang-kadang, ia merasa tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan itu. Pasura berhenti di sebuah batu besar yang terletak di tengah lembah. "Tempat ini adalah pusat dari lembah lenyap. Di sini, kita bisa menunggu Dharma datang. Tapi kau harus siap, Kirana. Perang ini tidak hanya tentang fisik, tapi tentang tekad dan kendali diri." Kirana mengangguk, menatap batu besar itu yang kini memancarkan cahaya samar. Ia tahu ini adalah titik balik. Jika ia gagal di sini, semuanya akan berakhir. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Pasura menatap Kirana dengan tatapan yang serius. Dia datang. Dalam sekejap, bayangan gelap muncul di ujung lembah, bergerak cepat menuju mereka. Kang Dharma, dengan tatapan penuh kebencian, melangkah maju, dikelilingi oleh cahaya gelap yang memancar dari tubuhnya. "Kirana, kau pikir bisa mengalahkanku dengan kekuatan yang baru saja kau dapatkan?" Suaranya terdengar menggema, penuh ejekan. Dharma melangkah lebih dekat, dan dengan satu gerakan, ia melepaskan kekuatan yang luar biasa. Angin kencang berputar di sekitar mereka, sementara tanah di sekitarnya mulai pecah dan terangkat. Kirana merasakan darahnya bergejolak, dan tanpa sadar, ia mengangkat tangan, membiarkan energi Rawa Rontek mengalir. Cahaya merah dari dalam dirinya membalut tubuhnya, menciptakan perisai yang memantulkan serangan Dharma. "Jangan biarkan amarahmu mengendalikanmu," teriak Pasura, berusaha memberi peringatan. Kirana menggigit bibirnya, mencoba tetap tenang. Namun, setiap kali ia mengingat penderitaan keluarganya, bayangan gelap itu semakin kuat. "Kau harus mengendalikan kekuatan itu, Kirana." Suara Pasura kembali mengingatkannya, menembus kegelapan yang mulai menguasai pikirannya. Kirana memejamkan mata, berusaha mengingat semua yang telah ia pelajari. Ia teringat pada ajaran kakeknya, tentang bagaimana kekuatan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari kebencian atau balas dendam. Dengan satu tarikan napas dalam, ia membuka matanya. Cahaya merah dalam dirinya kini lebih terkontrol, lebih fokus. Ia menyatukan kekuatan itu, mengarahkannya langsung ke Dharma yang sedang mengamuk. Serangan itu sangat kuat, memancar seperti aliran sungai yang tidak bisa dibendung. Dharma terhuyung mundur, terkejut dengan kekuatan yang begitu besar. "Ini tidak mungkin," teriaknya, wajahnya dipenuhi keheranan. Kirana tidak memberi kesempatan lagi. Dengan satu langkah cepat, ia mendekat dan menyerang, menembus perisai gelap yang melingkupi Dharma. Saat serangan terakhir itu mengenai tubuh Dharma, sosoknya meledak menjadi debu, terbawa angin yang berputar di sekitar lembah. Keheningan yang mencekam menggantung di udara. Kirana terjatuh ke tanah,
tubuhnya lelah dan gemetar. Pasura mendekatinya, meletakkan tangan di bahunya. Kirana, kau telah mengalahkan Dharma, tapi yang lebih penting, kau telah mengalahkan sisi gelap dalam dirimu. Kirana menatap langit yang mulai cerah, merasakan beban berat di pundaknya mulai berkurang. Meskipun kemenangan ini terasa manis, ia tahu bahwa perjalanan untuk benar-benar mengendalikan kekuatan Rawa Rontek baru saja dimulai. Dan meskipun Dharma telah tiada, dunia yang penuh dengan kegelapan dan konflik masih menunggu. Namun, dengan tekad yang baru, Kirana siap melangkah ke depan, menulis takdirnya sendiri. Kemenangan atas Kang Dharma memberikan sedikit kelegaan bagi Kirana dan Pasura, namun dalam hati mereka, ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Lembah lenyap yang sebelumnya tampak begitu menakutkan kini terasa sepi. Setelah pertarungan terakhir itu, udara di sekitarnya terasa lebih ringan, tetapi juga lebih hampa. Kirana duduk di atas batu besar, menatap matahari yang mulai terbenam di balik bukit. Meskipun ia berhasil mengalahkan Dharma, ada sesuatu dalam dirinya yang masih merasa belum selesai. Pasura, kata Kirana dengan suara lirih, apa yang akan terjadi setelah ini? Aku merasa seperti aku baru saja memulai perjalanan yang lebih berat. Pasura duduk di sampingnya, menghela napas. Kemenanganmu melawan Dharma memang penting, Kirana. Tetapi yang lebih penting adalah apa yang akan kau lakukan setelahnya. Dharma hanya satu bagian dari teka-teki besar yang lebih rumit. Kirana menatapnya bingung. Apa maksudnya? Pasura menatap lembah di depan mereka, wajahnya serius. Ilmu hitam yang digunakan Dharma tidak datang begitu saja. Itu adalah warisan dari generasi sebelumnya, sebuah kekuatan yang tersembunyi jauh sebelum zaman kita. Ada banyak orang yang mencari kekuatan ini, dan mereka tidak akan berhenti hanya karena satu orang jatuh. Kirana merasakan ketegangan di dadanya. Ia tahu bahwa Dharma bukan satu-satunya musuh yang harus dihadapi, tetapi kenyataan itu seakan menekan dada lebih dalam. Jadi, ada lebih banyak orang seperti Dharma? Tanyanya dengan suara tercekat. Pasura mengangguk. Lebih dari itu, mereka yang mencari kekuatan ini bisa datang dari siapa saja, bahkan dari mereka yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam dunia ini. Mereka adalah bayang-bayang yang bersembunyi di balik kekuasaan dan kemewahan, mereka yang menginginkan dunia ini berada di bawah kendali mereka. Pasura terdiam sejenak, lalu menambahkan, namun, di balik semua itu, ada sebuah rahasia yang jauh lebih besar, yang bahkan Dharma tidak tahu. Itulah sebabnya aku membawamu ke sini. Kau bukan hanya penerus ilmu Rawa Rontek, Kirana. Kau adalah kunci yang bisa membuka gerbang kegelapan atau membangkitkan cahaya yang hilang. Kirana merasa terhuyung oleh kata-kata itu. Ia merasa seperti ada beban besar yang tiba-tiba diletakkan di bahunya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, Pasura. Aku takut tidak bisa mengendalikan semuanya. Pasura meletakkan tangan di bahunya, memberikan kenyamanan yang lembut. Takut itu wajar, tetapi ingat, kekuatan terbesar datang bukan dari menghindari ketakutan, tetapi dari menghadapi dan menghadapinya. Sebelum Kirana sempat merespon, suara gemuruh yang familiar kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Langit di atas mereka tiba-tiba menjadi gelap, dan bayangan besar melintas di atas lembah. Pasura berdiri dengan sigap, menatap langit yang semakin gelap. Ada yang datang, katanya, matanya tajam. Kirana berdiri, merasakan energi gelap yang mulai mendekat. Tetapi kali ini, ia tidak merasa takut. Dengan satu langkah, ia maju, siap menghadapi apapun yang datang. Di kejauhan, sebuah sosok muncul, lebih besar dan lebih menakutkan daripada apapun yang pernah mereka hadapi. Kekuatan yang melingkupi sosok itu lebih kuat dan lebih gelap. Kirana tahu, ini bukan akhir dari pertempuran mereka. Ini adalah awal dari perjalanan yang jauh lebih berat, dan kini, ia harus bersiap untuk menghadapi bukan hanya musuh yang terlihat, tetapi juga kegelapan yang terpendam dalam dirinya sendiri. Angin menderu dengan kekuatan yang mengguncang tanah, membawa gelap yang merayap menutupi lembah. Kirana berdiri tegap, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyerang tubuhnya, meskipun matahari baru saja terbenam. Di kejauhan, sosok yang mendekat itu semakin jelas. Seorang pria tinggi besar dengan jubah hitam yang berkilau seperti malam, wajahnya tersembunyi di balik topeng yang dingin. Aura yang mengelilinginya berbeda, jauh lebih gelap daripada yang pernah Kirana rasakan. Ini bukan sekadar pertarungan, tetapi sebuah pertaruhan yang lebih besar, di mana dunia bisa terbalik hanya dengan satu keputusan. Pasura, bisik Kirana, suara gemetar, siapa dia?
Pak Sura tidak menjawab langsung. Wajahnya serius, matanya tajam menilai sosok yang mendekat itu. Dia adalah pemimpin dari kelompok yang menginginkan kekuatan Rawa Rontek. Mereka disebut bayangan terkubur. Mereka lebih dari sekadar penyihir hitam, mereka adalah penjaga rahasia dunia ini. Kirana merasa darahnya berdesir mendengar kata-kata itu. Kelompok yang lebih kuat dari Dharma. Tanya Kirana, tidak percaya. Pak Sura mengangguk. Lebih dari itu, mereka bukan hanya mengincar kekuatan Rawa Rontek, tapi juga menginginkan rahasia yang tersembunyi di dalam dirimu, Kirana. Sosok itu akhirnya berhenti tepat di depan mereka, debu-debu yang terangkat dari tanah berputar di sekelilingnya seperti tornado kecil. Aku mendengar banyak hal tentangmu, Kirana, suara itu bergema, penuh kekuatan. Tapi aku datang bukan untuk sekadar berbicara. Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi milikku. Pria itu melangkah maju, mengangkat tangannya. Dalam sekejap, udara di sekitar mereka berubah menjadi penuh dengan energi gelap, seolah-olah alam itu sendiri menahan napas. Kirana merasakan setiap helai rambut di tubuhnya berdiri tegak, matanya memerah. Ada kekuatan yang luar biasa dalam dirinya, kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Namun, kini ia tahu bahwa untuk menghadapinya, ia harus menggali lebih dalam. Apa yang kau inginkan dariku? Teriak Kirana, suara penuh kemarahan dan tekad. Aku tidak akan menyerah. Pria itu tertawa rendah, suaranya terdengar seperti bisikan yang datang dari kedalaman kegelapan. Kekuatan Rawa Rontek adalah milik kami. Kami yang pertama menguasainya, dan kalian hanya meneruskan warisan yang telah kami tinggalkan. Tapi, kalian tidak tahu betapa berbahayanya kekuatan itu. Hanya dengan menguasainya, kalian akan mengetahui betapa dalamnya kegelapan itu. Pak Sura berdiri di samping Kirana, tongkatnya siap. Kirana, ingat apa yang telah kita pelajari. Kekuatan tidak datang dari menghancurkan, tetapi dari memahami. Jangan biarkan kegelapan itu menguasaimu. Kirana menatap Pak Sura, lalu berbalik ke arah pria itu, matanya penuh dengan keberanian. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengendalikan takdirku. Aku akan melawan, meski harus mengorbankan segalanya. Dengan kata-kata itu, Kirana mengangkat tangan, membiarkan energi Rawa Rontek mengalir dengan penuh kendali. Namun kali ini, alih-alih menyerang dengan kebencian, ia memusatkan seluruh hatinya pada niat yang murni, untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Tiba-tiba, cahaya yang melingkupi tubuhnya berubah menjadi lebih terang, menyilaukan, dan seiring dengan itu, kekuatan dari bayangan terkubur itu mulai terganggu, seakan pertempuran ini bukan hanya antara tubuh, tetapi juga antara jiwa.